Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Aris Eka Prasetya Official. Di video kali ini saya akan memberikan tutorial cara cepat untuk menulis puisi. Puisi adalah sebagai bagian dari karya seni dan bahasa yang selalu menjadi sebuah menjadi sesuatu yang membuat orang itu akan tertarik ya dengan puisi-puisi yang sering disampaikan, dibacakan, dan sebagainya. Dalam sebuah puisi mengandung berbagai macam makna, di mana di dalamnya ada juga pesan-pesan moral, juga tentang pesan implisit yang ada dalam bait-bait puisi. Nah, coba Bapak Ibu mencermati keindahan puisi berikut. Ini adalah salah satu puisi berjudul Tanah Kelahiran. Apa yang Bapak Ibu cermati dari puisi ini? Baik, di mana letak keindahan puisi tersebut? Bagaimana cara pengarang menggambarkan kedamaian dan ketentraman tempat kelahirannya? Cermati larik berikut. Seruling di pasir ipis, merdu. Antara gundukan pohon pina, tembang menggema di dua kaki, burang-rang tangkuban perahu. Nah, indah bukan? Jadi di sini dia menceritakan tentang sebuah tempat yang merupakan kelahirannya. Cermati pula kemerduan bunyinya, seruling di pasir ipis, tembang berurang-urang. Nah, di sini apa yang dapat kita cermati dari puisi tersebut? Ya, jadi kalau Bapak Ibu bisa melihat di sini ada yang namanya gambar ya. Di sini ada gambar, ada kapal ya tentang perahu layar. Apa yang bisa kita bikin dari puisi perahu layar ini? Nah, kalau kita mencermati sebuah objek, entah itu benda, entah itu alam, entah itu sebuah peristiwa, maka kita bisa mengambil beberapa makna atau inspirasi untuk dibuat sebuah puisi. Nah, sekarang kalau kita mencermati gambar ini, objek apa yang diungkapkan dalam puisi tersebut? Itu bagaimana sikap pandangan penyair atau yang bikin puisi dalam mengungkapkan objek tersebut. Perasaan apakah yang terlintas dalam diri penyair tentang objek tersebut? Kosakata apa sajakah yang berhubungan dengan objek tersebut? Mengapa penyair lebih memilih kata menembang daripada menyanyi? Sarana retorika, majas, rima, dan pilihan kata apa yang digunakan penyair dalam objek tersebut? Nah, ini Bapak Ibu yang akan kita bahas dalam membuat puisi. Nah, untuk berlatih terlebih dahulu ya Bapak Ibu bisa mencermati gambar berikut. Kemudian daftarlah kosakata yang berhubungan dengan objek tersebut. Misalkan ada matahari yang terbenam, pepohonan yang indah, langit yang memerah, dan sebagainya. Nah, itu adalah bahan-bahan kita untuk menyusun sebuah puisi. Hal apa saja yang harus diperhatikan ketika menulis puisi? Ini Bapak Ibu yang akan kita pelajari. Yaitu pertama adalah diksi. Yang kedua gaya bahasa, rima, dan citraan atau imaji. Sekarang kita akan belajar tentang membandingkan dua petikan puisi berikut ini ya. Cinta datang tanpa tersangka, sakit dari segala sakit, bunga dari segala aroma, keindahan dari segala rasa. Coba kita lihat dari puisi yang berikutnya. Terbang dan terbanglah wahai cinta, cari dan temukan tempat-tempat yang penuh dengan kasih sayang. Nah, itu adalah diksi. Diksi itu apa Bapak Ibu? Diksi adalah pilihan kata yang akan digunakan dalam penulisan puisi. Ya, jadi kalau misalkan kita mengambil tema tentang keindahan laut, kita bisa mengambil beberapa diksi seperti kapal, ombak, sampah, biru, pohon kelapa, pasir, matahari, terbenam, terbit, ikan, air, putri duyung, angin, karang, perahu mutiara, rumput laut, pedagang, nelayan, pelabuhan, plankton, cemara, burung, dan lain-lainnya. Nah, pilihan-pilihan kata inilah yang bisa kita ambil tentang tema puisi yang akan kita bikin. Jadi diksi merupakan pilihan kata yang bisa kita kita masukkan dalam puisi yang akan kita tulis. Kemudian apa saja kriteria diksi dalam puisi? Yang pertama adalah berhubungan dengan tema itu sendiri. Kata pedagang tentu kurang berhubungan dengan tema keindahan laut, maka kita tidak bisa memakai kata pedagang. Seperti yang saya tuliskan di sini, tidak saya kasih garis bawah ya Bapak Ibu ya.
Seperti ombak saya garis bawahi, biru, pohon kelapa, itu sebagai diksi dari penggunaan untuk puisi bertemakan tentang keindahan laut. Kemudian yang kedua, diksinya khas, unik atau menarik ya. Untuk menggambarkan bahwa cinta terkadang bisa menyakitkan, seorang penyair menulis dialah badai yang menghempaskan segala benteng ya. Jadi di sini kalau kita belajar tentang diksi, memang secara harfiah tidak ada kata cinta di sini, tapi dia menggunakan majas ya, nanti akan kita bahas ya, yaitu dialah badai yang menghempaskan segala benteng. Maka disinilah diksi yang dia ambil berkaitan dengan cinta ya. Terus yang ketiga adalah memiliki makna yang dalam dan kuat ya. Seperti contoh Khairul Anwar itu lebih memilih kata aku daripada kata saya untuk judul puisinya. Karena makna kata aku terasa lebih kuat dalam maknanya dibandingkan kata saya. Nah, yang kedua, kita akan belajar tentang majas. Apa sih majas itu ya? Jadi majas itu adalah gaya bahasa yang digunakan untuk memperindah sebuah karya tulis, puisi, pidato, dan sebagainya. Ada beberapa macam majas yang akan kita pelajari hari ini seperti majas perbandingan, majas sindiran, majas penegasan, dan majas pertentangan. Oke, kita menuju yang pertama, yaitu majas personifikasi. Apa itu majas personifikasi? Yaitu majas yang melukiskan suatu benda dengan memberikan sifat-sifat manusia kepada benda mati sehingga seolah-olah mempunyai sifat seperti manusia atau benda hidup. Nah, contohnya seperti angin berbisik menyampaikan salamku padanya. Angin itu benda mati, tapi dia seakan-akan berbisik. Nah, ini adalah sifat dari manusia. Nah, maka angin berbisik menggunakan majas personifikasi. Yang kedua adalah majas metafora. Majas yang melukiskan sesuatu dengan perbandingan langsung dan tepat atas dasar sifat yang sama. Contohnya, Raja Siang telah pergi ke peraduannya. Apa sih Raja Siang itu? Nah, jadi Raja Siang itu menggambarkan matahari. Maka di sini melukiskan sesuatu dengan perbandingan langsung. Ini adalah dikenakan sebagai majas metafora. Ini juga bisa kadang-kadang kita gunakan dalam puisi-puisi yang kita gunakan ya. Nah, ada juga namanya majas hiperbola. Majas yang melukiskan sesuatu dengan mengganti peristiwa atau tindakan tindakan sesungguhnya dengan kata-kata yang lebih hebat. Pengertiannya untuk membuat pengartiannya itu lebih dalam ya. Jadi lebih tinggi ya. Jadi menghyperkan, meninggikan sesuatu. Jadi yang melukiskan sesuatu dengan mengganti peristiwa atau tindakan sesungguhnya dengan kata-kata yang lebih hebat. Contohnya, cintaku membara setiap melihat wajahmu ya. Jadi kata membara ini kan sesuatu yang wow gitu ya. Nah, maka ini bisa kita gunakan juga dalam puisi, yaitu majas hiperbola. Ada juga majas litotes. Apa itu majas litotes? Ya, majas yang melukiskan keadaan dengan kata-kata yang berlawanan. Ya, dengan kata-kata yang berlawanan, artinya dengan kenyataan yang sebenarnya guna merendahkan diri. Ya, jadi majas litotes ini melukiskan keadaan yang dengan kata-kata yang berlawanan, artinya dengan kenyataan yang sebenarnya guna merendahkan diri. Contohnya adalah perjuangan kami hanyalah setitik air dalam samudera luas. Hanyalah setitik air dalam samudera luas. Jadi dianggap kecil ya, tapi sebenarnya faktanya perjuangannya sangat besar ya. Karena apa? Merujuk pada samudera tadi. Walaupun dia mengatakan hanyalah setitik air, maka di situ adalah majas litotes. Nah, ada juga majas simbolik. Majas yang melukiskan sesuatu dengan memperbandingkan benda-benda lain sebagai simbol atau perlambang. Nah, biar nggak bingung, contohnya seperti ini. Melati. Sering kita mendengar kata melati di surat kabar. Melati adalah sebuah nama ya. Itu biasanya lambang kesucian, bunga lambang kecantikan, bunga desa ya. Itu contohnya. Sebut saja namanya melati. Anak SMP ya, seperti itu ya, lambang kesucian. Ada juga yang namanya majas repetisi. Majas penegasan yang melukiskan sesuatu dengan mengulang kata atau beberapa kata berkali-kali. Contohnya, cinta adalah keindahan, cinta adalah kebahagiaan,
Cinta adalah pengorbanan. Dia mengulangi kata cinta dengan beberapa pengertian. Maka di sini dia menggunakan majus repetisi atau penegasan yang melukiskan sesuatu dengan mengulang-ulang kata dengan beberapa kali. Nah, ada juga yang namanya majas paralelisme. Apa itu? Yaitu majas penegasan seperti repetisi, tapi dipakai dalam puisi. Paralelisme ini ada yang bersifat anafora, yaitu bila kata atau frase yang diulang terletak di awal baris atau lari. Contoh, kaulah diam malam yang kelam, kaulah tenang sawang yang lapang, kaulah lelap arang di lawang. Orang di lawang kok arang. Ya, itu A ya, berarti dia ada di awal. Nah, ada juga epifora, yaitu bila kata atau frase yang diulang terletak di akhir baris atau lari dalam puisi. Kalau kau mau, aku akan datang. Jika kau kehendaki, aku akan datang. Bila kau minta, aku akan datang. Ya, itu. Terus kemudian juga ada digabungkan, ya. Jadi majas ini juga bisa sifatnya yang digabungkan. Bila kata atau frase yang diulang terletak di awal dan di akhir baris sekaligus dalam sebuah puisi. Contohnya, kami jemu pada lagu, kami benci pada lagu, kami runtuh karena lagu. Nah, itu contoh dari yang menggunakan yang gabungan. Ya, ada yang sifatnya paralelisme anafora, ada yang epifora, dan ada yang gabungan. Nah, ini ya contohnya. Awal baris sifatnya anafora tadi ya. Saja ini mengingatkan tentang dirimu. Saja ini melupakan tentang dirinya. Saja ini melupakan tentang kalian semua. Nah, itu contoh anafora. Di tengah baris, sungai pergi ke laut membawa berkah. Laut pergi ke laut membawa harapan. Awan pergi ke hujan membawa kenangan. Misalkan ya. Dalam satu baris dan berebut menyebut nama Allah. Nah, itu contoh. Nah, sekarang kita akan berbicara setelah kita belajar tentang majas, maka sekarang kita akan belajar tentang rima. Rima merupakan sebuah keindahan kalau menurut saya, yaitu persamaan bunyi dalam puisi untuk menimbulkan efek irama, estetika, dan suasana tertentu. Biasanya rima atau persajakan ini yang membuat puisi itu semakin indah bila kita dengarkan. Oke. Apa sih? Nah, sekarang ada biasanya yang menggunakan rima bebas ya, rima yang tidak berpola atau yang beraturan. Angin kencang datang dari jiwa, air berpusar dan gelombang naik, memukul hati kita yang telanjang dan menyelimuti dengan kegelapan. Nah, di sini tidak ada persamaan, misalkan A, B, B atau A, B, ya, tapi A ini ik, ini eng, ini pan ya. Jadi ini yang dikatakan sebagai rima bebas. Juga ada rima yang beraturan. Rima yang berpola atau beraturan sifatnya misalkan A, B, A, B, B, A dan sebagainya. Contoh ya. Pagiku hilang sudah melayang, hari mudaku sudah pergi. Sekarang petang datang membayang, batang usiaku sudah tinggi. Sifatnya ada apa? A, B, ya seperti itu. Nah, terus berikutnya yang terakhir yaitu citraan atau imaji, ya, yaitu bayangan, khayalan, pikiran atau gambaran. Citraan ini berfungsi untuk menggugah perasaan, merangsang imajinasi, dan menggugah pikiran di balik sentuhan indera. Nah, ada beberapa jenis citraan atau bayangan seperti citraan visual penglihatan, citraan auditif atau pendengaran, citraan kinestetik atau gerakan, citraan termal atau rabaan atau peraba, citraan penciuman, citraan perasaan, dan citraan pencecapan atau lidah. Nah, contoh ya, ini adalah sebuah puisi dari Subagio Sastrowardoyo, judulnya Dewa Telah Mati. Tak ada dewa di rawa-rawa ini, hanya gagak yang mengakak malam hari. Di siang terbang mengitari bangkai, pertapa yang terbunuh dekat kuil. Coba kita lihat ya, baris pertama. Itu adalah citraan visual. Ya, tak ada dewa di rawa-rawa ini. Tak ada, ya. Tak ada dewa, yaitu ada citraan visual. Baris kedua, citraan auditif. Hanya gagak yang mengakak. Nah, mengakak ya, auditif ya, pendengaran. Baris ketiga ya, kinestetik. Dan siang terbang. Ini adalah kinestetik. Kemudian mengitari bangkai. Bangkai adalah bau, maka itu adalah pencitraan penciuman
ya. Coba kita baris keempat ya. Pertapa yang terbunuh dekat kuil. Nah, dekat kuil itu adalah citraan visual. Nah, baik Bapak Ibu, itu adalah beberapa materi bagaimana Bapak Ibu nanti bisa membuat puisi, tentunya menggunakan pendekatan-pendekatan yang sudah saya berikan tadi. Sekarang tugasnya adalah buatlah sebuah puisi bertema bebas, ya, bebas. Kemudian dengan memperhatikan penggunaan diksi, pilihan kata yang Bapak Ibu pilih, kemudian majas, ya, boleh majas apa saja tadi yang sudah saya terangkan, kemudian citraan dan rimanya, ya. Jadi biar puisi tadi itu lebih indah, maka Bapak Ibu harus memilih pilihan kata yang baik, menggunakan majas yang juga yang apa ya, yang Bapak Ibu tentukan, kemudian citraan dan rima sehingga nanti kalau dibacakan itu lebih mengena dan lebih indah. Nah, silakan dibuat satu puisi saja. Terus kemudian ini adalah beberapa kriteria penulisannya. Pastikan puisi yang Bapak Ibu bikin itu original. Jangan kopas atau ngambil dari internet karena kami akan mengecek menggunakan plagiarism checker. Kemudian silakan diketik di MS Word dengan ukuran kertas A5 menggunakan font Calibri ukuran 11 dan spasinya single. Untuk batasnya 2, yaitu batas atas, bawah, kanan, kiri. Kemudian silakan diberi gambar jika perlu untuk memberikan ilustrasi tentang puisinya. Jangan lupa diberi nama pembuat oleh siapa, seperti itu. Untuk puisi boleh ya Bapak Ibu bebas untuk membikinnya, minimal 1 halaman dan maksimal 4 halaman. Silakan nanti file MS Word-nya dikumpulkan via pengumpulan link atau pengumpulan tugas melalui link yang telah disediakan di modul. Baik Bapak Ibu, itu yang bisa saya jelaskan tentang materi puisi. Selamat untuk membuat puisi, semoga puisinya keren-keren ya. Terima kasih, masih dengan channel Aris Eka Prasetya Official. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.